Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eko, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat SDN 1 Sajen, beserta staf. Ya, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana masih memberikan kita kesempatan sehingga kita berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi program rencana tindak lanjut yang akan saya buat. Ini dibersamai dengan komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Sajen. Saya dalam program rencana tindak lanjut ini mengambil judul Sehat, Kuat, dan Bugar bersama Permainan Tradisional. Bapak Ibu semua, latar belakang yang menuntut saya untuk mengambil permainan tradisional, yaitu dalam era digital yang semakin pesat, minat peserta didik terhadap aktivitas fisik dan permainan tradisional ini semakin menurun. Survei yang sudah saya lakukan di SD Negeri 1 Sajen ini menunjukkan bahwa 25% siswa lebih memilih permainan tradisional daripada permainan game di gadget. Artinya ada 75% dari siswa yang ada di SD 1 Sajen ini yang memilih masih untuk bermain gadget. Program Sehat, Kuat, dan Bugar bersama Permainan Tradisional dapat memberikan ruang bagi suara, pilihan, dan kepemilikan setiap peserta didik. Suara peserta didik dapat berarti mendengarkan pendapat, ide, dan kebutuhan peserta didik. Pilihan peserta didik dapat memberikan kesempatan untuk memilih aktivitas, permainan, atau aturan yang mereka sukai. Jadi nantinya peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas apa yang mereka sukai. Kemudian kepemilikan peserta didik ini dapat memberikan peran dalam keberhasilan program, seperti rasa tanggung jawab dan rasa memiliki atas program yang telah mereka pilih. Kondisi yang telah ada tidak hanya untuk mencapai tujuan program dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian tujuan program yang saya buat ini yang pertama yaitu meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik melalui permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik sosial dan kognitif peserta didik. Yang ketiga, membentuk karakter peserta didik yang sportif, jujur, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menciptakan komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Kemudian ini kita jabarkan lagi untuk capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang ingin saya capai tadi. Untuk tujuan yang pertama tadi adalah meningkatkan minat partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik melalui permainan tradisional. Capaiannya yaitu peserta didik lebih sering memilih untuk bermain permainan tradisional dibandingkan dengan kegiatan pasif lainnya. Yang kedua, peningkatan partisipasi dalam kegiatan fisik yang terstruktur berbasis permainan tradisional. Langkah-langkah yang diambil agar tujuan yang pertama ini dapat tercapai
yaitu yang pertama dengan sosialisasi, mengadakan kegiatan sosialisasi tentang berbagai jenis permainan tradisional, manfaatnya, kemudian bagaimana cara memainkannya. Kemudian langkah yang kedua dengan lomba, seperti lomba permainan tradisional dengan berbagai kategori. Hasil dari tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya frekuensi aktivitas fisik peserta didik, kemudian terciptanya suasana sekolah yang lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Untuk capaian tujuan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif peserta didik. Capaiannya yaitu peningkatan koordinasi, keseimbangan, kelincahan, kekuatan otot, dan ketepatan gerakan. Yang kedua, peningkatan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, berkompetisi secara sehat, serta empati terhadap teman. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama disesuaikan dengan tingkat kesulitan permainan dengan usia dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, memilih permainan yang secara spesifik melatih keterampilan motorik, sosial, atau kognitif tertentu. Dan hasil yang diharapkan, yang pertama, peserta didik memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Yang kedua, peserta didik lebih mudah beradaptasi dalam kelompok, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik. Peserta didik lebih kreatif, kritis, dan mampu memecahkan masalah. Untuk tujuan yang ketiga yakni membentuk karakter peserta didik yang sportif, jujur, dan tanggung jawab. Capaiannya yaitu meningkatnya sikap sportivitas, kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian terbentuknya jiwa kepemimpinan dan kemampuan menyelesaikan masalah. Langkah-langkah yang diambil yakni yang pertama dengan melakukan diskusi setelah bermain untuk membahas nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Yang kedua, dengan evaluasi diri, yakni membantu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap perilaku mereka selama bermain. Hasil yang diharapkan yaitu satu, terbentuknya karakter peserta didik yang lebih baik. Dua, meningkatnya kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir yakni menciptakan komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Capaiannya yaitu seluruh stakeholder meliputi guru, siswa, orang tua, dan komunitas yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Yang B, terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait permainan tradisional dan pembelajaran aktif. Langkah-langkahnya yaitu melibatkan guru PJOK, guru kelas, dan perwakilan siswa, orang tua, kemudian tokoh masyarakat yang tertarik dengan permainan tradisional. Kemudian langkah selanjutnya yakni melakukan pertemuan secara rutin untuk membahas perkembangan program, berbagi informasi, dan merencanakan kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah anggota komunitas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik terkait permainan tradisional dan pembelajaran aktif. Peserta didik lebih mudah beradaptasi dalam kelompok, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik. Program menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya masukan dari berbagai pihak.
Kapasitas sumber daya. Sumber daya ini berkaitan yang ada nantinya berkaitan dengan program rencana tindak lanjut tentang sehat bugar bersama permainan tradisional. Yang pertama ada sumber daya manusia. Yang terlibat nanti adalah semua guru. Kemudian ada peserta didik kelas 4, 5, dan 6 serta dukungan dari orang tua terhadap program. Kemudian yang kedua sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini terdiri dari ruang kelas dan halaman yang luas dan aman serta ketersediaan peralatan permainan tradisional dan ketersediaan wifi yang cukup memadai untuk mengakses media online. Dan yang ketiga ada sumber keuangan. Ini yang paling vital, yaitu adanya anggaran dari sekolah, bisa dari donatur iuran secara gotong royong dan jaringan alumni untuk membantu program kegiatan sehat bugar bersama permainan tradisional. Kemudian implementasi sumber daya asset based thinking. Yang pertama meningkatkan partisipasi, melibatkan semua pihak. Partisipasi dalam program akan lebih tinggi. Yang kedua meningkatkan efektivitas program. Program akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta minat masyarakat. Yang ketiga meningkatkan keberlanjutan. Program akan berlanjut karena didasarkan pada kekuatan dan potensi yang sudah ada. Yang terakhir memperkuat jaringan sosial, membangun hubungan yang lebih baik antara sekolah dan komunitas. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi dari peserta didik ini dengan sampel. Sebaiknya diambil sampel secara acak dari keseluruhan peserta didik yang mengikuti program. Jika jumlah peserta didik banyak, dilakukan stratifikasi berdasarkan kelas atau kelompok usia dengan cara pemilihan. Yang pertama dengan acak sederhana. Setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kemudian yang kedua stratifikasi, membagi peserta didik menjadi beberapa strata, misalnya kelas rendah, kemudian kelas atas, lalu mengambil sampel dari setiap strata. Kemudian evaluasi dari staf guru, sampel seluruh guru yang terlibat dalam program. Pemilihannya yaitu semua guru yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program diwawancarai. Kemudian dari anggota komunitas belajar ini bisa mengambil sampel dari orang tua siswa, perwakilan dari komunitas sekitar sekolah dan pihak yang terlibat, misalkan tokoh masyarakat dan pustakawan. Cara memilih, yang pertama orang tua siswa dipilih secara acak dari daftar orang tua siswa peserta program. Yang kedua komunitas sekitar dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam program, misalkan yang sering hadir dalam kegiatan. Yang ketiga pihak lain dipilih berdasarkan peran mereka dalam program. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama bisa melakukan dengan wawancara. Wawancara ini bisa melalui tatap muka secara langsung ataupun melalui online, bisa dihubungi dengan telepon. Yang kedua, pertanyaan disusun secara terbuka agar responden dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam. Untuk teknik yang kedua menggunakan angket diberikan kepada peserta didik dan orang tua untuk mengisi secara mandiri. Ini bisa berisi dengan pertanyaan tertutup dan terbuka.
Kemudian teknik yang ketiga dengan observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung selama kegiatan program berlangsung untuk melihat interaksi peserta, penggunaan fasilitas dan kendala yang muncul. Yang terakhir dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumen-dokumen terkait program seperti laporan kegiatan, foto dan video. Kemungkinan tantangan yang dihadapi dengan minimnya minat dari peserta didik. Yang pertama adalah kurangnya minat dari peserta didik. Tantangannya adalah generasi muda pada zaman ini lebih tertarik dengan permainan modern atau gadget. Solusinya yaitu membuat permainan tradisional menjadi lebih menarik dengan modifikasi atau kombinasi dengan elemen modern. Yang kedua, mengadakan lomba atau turnamen permainan tradisional dengan hadiah yang menarik. Yang terakhir, melakukan sosialisasi dengan melibatkan influencer atau tokoh idola anak-anak untuk mempromosikan permainan tradisional. Tantangan yang kedua adalah kurangnya peralatan permainan. Sulit mendapatkan peralatan permainan tradisional yang lengkap dalam kondisi baik. Solusinya yakni dengan mengajak peserta didik membuat sendiri peralatan permainan tradisional dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan. Kemudian bisa juga dengan bekerja sama dengan komunitas, melibatkan komunitas lokal untuk membantu dalam penyediaan peralatan dan membuat peralatan secara bersama-sama. Yang terakhir bisa dengan daur ulang, memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan peralatan permainan. Tantangan yang ketiga yakni kurangnya dukungan dari lingkungan. Kurangnya dukungan dari orang tua, masyarakat ataupun pemerintah. Solusinya yakni dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya melestarikan permainan tradisional. Bisa dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, perusahaan, dan komunitas untuk mendapatkan sosial dukungan saja. Kemudian bisa juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan program dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir untuk bisa mendengarkan sosialisasi sebagai bentuk tugas dalam program PPKG PJOK tahun 2024 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.